Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam video kali ini bersama Fajar Iza Aryatama Tanjung dan Muhammad Alvin akan mempresentasikan tentang pemodelan proses menggunakan flowchart dan Business Process Modeling Notation atau BPNM. Langsung saja, tujuan dari pemodelan ini adalah membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut mengerti dan memahami setiap langkah dari proses tersebut, sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan yang maksimal dari pemodelan proses. Mengembarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah, menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Selanjutnya, flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses, mendetail, dan hubungan antara suatu proses koordinasi dengan proses lain dalam suatu program. Dalam perancangannya, flowchart sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang diberikan. Hal ini didasari oleh flowchart atau bagan alir adalah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu masalah di dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati demikian, setiap baris besar perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Jadi, ketika kita input suatu data, terus nanti diproses dan akan keluar informasi dari input data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, simbol-simbol flowchart itu sendiri. Yang pertama mirip kayak anak panah yang disebut di sini flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini disebut juga connection line. Jadi kayak tadi input dia bakal kemana, nah yang mengarahkan itu adalah ini, biar kita tahu setelah ini ada kemana, dia kemana, dan di proses kemana itu menggunakan simbol ini. Yang kedua, terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir. Nah, ini input dan output pakainya ini. Nah, selanjutnya konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya konektor simbol, yaitu simbol yang keluar masuk atau menyambungkan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Selanjutnya simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Selanjutnya simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic type unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan di pita ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun cetak ke kertas.
Jenis-jenis flowchart. Sedangkan dilihat dari jenisnya, flowchart terbagi menjadi 5 diantaranya adalah sebagai berikut. Flowchart system atau sistem flowchart. Yang kedua flowchart dokumen flowchart. Yang ketiga flowchart skematik. Keempatnya flowchart program. Yang terakhir flowchart proses. Kita jelaskan jenis-jenis flowchart tadi. Yang pertama flowchart system. Flowchart sistem adalah suatu bagan yang menggambarkan dari alur kerja atau sesuatu yang sedang dikerjakan pada sistem secara keseluruhan, serta menjelaskan dari berbagai urutan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem tersebut. Atau dengan kata lain, flowchart jenis ini adalah sebuah deskripsi dengan menggambarkan grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terstruktur yang membentuk dari suatu sistem. Yang kedua, flowchart dokumen. Kemudian untuk yang kedua adalah dokumen flowchart. Bagan alir dokumen atau umumnya disebut juga bagan alir formulir. Paperwork flowchart untuk pengertiannya sendiri merupakan suatu bagan alir yang menjelaskan arus dari laporan dan juga beberapa formulir serta tembusan-tembusannya. Pada flowchart jenis ini menggunakan berbagai simbol yang sama dengan yang digunakan pada flowchart di atas, yakni bagan alir sistem. Selanjutnya, flowchart skematik. Yang ketiga adalah flowchart skematik, di mana untuk bagan alir jenis ini mirip sekali dengan bagan alir sistem, yakni untuk menjelaskan berbagai prosedur di dalam sistem. Gak dilihat dari perbedaannya adalah jika pada alir skematik selain menggunakan berbagai simbol bagan alir sistem, juga menggunakan beberapa gambar komputer serta tools lainnya. Menggunakan berbagai gambar dalam hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam berkomunikasi terhadap orang yang kurang paham dengan menggunakan simbol-simbol bagan alir. Selanjutnya, program flowchart, yakni suatu bagan yang menggambarkan secara detail langkah demi langkah dari proses program. Bagan alir program sengaja dibuat berdasarkan verifikasi bagan alir sistem. Bagan alir program sendiri terdiri dua macam. Di antaranya adalah bagan alir logika program dan bagan alir program komputer terinci. Fungsi dari bagan alir logika adalah untuk menggambarkan dari tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Selanjutnya flowchart proses. Lalu yang terakhir adalah flowchart proses ini, yaitu teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis dari setiap langkah selanjutnya pada suatu prosedur atau sistem. Dalam bagan alir proses umumnya hanya menggunakan 5 buah simbol. Di antaranya adalah sebagai berikut. Simbol lingkaran menunjukkan suatu operasi, simbol anak panah menunjukkan suatu pemindahan, simbol segitiga terbalik menunjukkan di suatu simpanan, simbol persegi panjang menunjukkan suatu inspeksi, dan simbol D menunjukkan suatu penundaan atau delay. Business Process Modeling Notation atau BPNM adalah pemodelan proses menggambarkan alur dari aktivitas bisnis dari sebuah perusahaan. Tujuan dari pemodelan ini adalah membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut mengerti dan memahami setiap langkah dari proses tersebut sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan yang maksimal dari pemodelan proses. Di BPMN ini ada aturan untuk membuatnya. Untuk aturannya antara lain untuk menggambarkan peta yang pertama, yaitu peta bisnis proses, perlu dipahami bahwa yang digambarkan ialah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut beserta dengan hubungan-hubungannya. Departemen atau unit kerja tidak boleh digambarkan dan juga menjadi landasan pembuatan alur proses, dikarenakan dapat terjadi duplikasi proses antar departemen sehingga membuat peta bisnis proses tidak menggambarkan proses-proses yang sebenarnya terdapat dalam sebuah organisasinya. Dalam menggambarkan model proses bisnis, dikenal sebuah metode atau tool yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam menggambarkan proses-prosesnya. Metode itu disebut dengan Business Process Model
and Notation atau yang dikenal sebagai BPMN. BPMN sendiri adalah standar untuk pemodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam proses bisnis diagram. Didasarkan pada teknik flowchart, sangat mirip dengan diagram aktivitas dari Unified Modeling Language atau UML. Tujuan dari BPMN adalah untuk mendukung manajemen proses bisnis baik untuk pengguna teknis dan pengguna bisnis dengan menyediakan notasi yang intuitif untuk pengguna bisnis namun dapat mewakili proses yang kompleks. Dalam menuliskan proses menggunakan BPMN, beberapa simbol dasar yang dapat dipakai seperti berikut. Seperti tadi, lingkaran untuk event, segi ini seperti di gambar. Ini segi apa kurang bisa menyebutkan. Untuk tes yang selanjutnya untuk gateway, selanjutnya anak panah untuk alur. Di bawah ini merupakan contoh sebuah proses yang menggunakan model BPMN. Gambarnya agak kurang jelas kayaknya deh. Ini contoh di sebuah perusahaan dari karyawan sampai ke dari karyawan sampai ke menuju pengajuan yang diterima. Kita melewati HRD, melewati ini sebuah model dari karyawan yang ingin mengajukan cuti kepada HR. Melewatinya dari karyawan mengajukan ke HR, terus jatah cutinya berapa di tanggal berapa aja, terus diteruskan ke atasan. Nah, di sini ada pengajuan diterima dan ditolak. Ketika pengajuan ditolak, ketika pengajuan ditolak ya selesai dia. Kan ada dua, ketika pengajuan diterima izin dan membuat pengajuan diterima dan Departemen HR mengupdate data cuti. Kurang lebih seperti itu. Dengan adanya metode BPMN ini, pemodelan proses dalam suatu organisasi dapat disusun berdasarkan suatu simbol atau bahasa yang mudah dimengerti dan dapat dieksekusi dengan menggunakan aplikasi bisnis proses. Software yang dapat digunakan untuk mengeksekusi proses bisnis adalah notasi BPMN adalah Progressia. Software ini berfungsi dalam menjalankan setiap langkah aktivitas yang perlu dilakukan. Dalam menggambarkan proses tersebut dapat dilakukan dengan mudah karena menggunakan fungsi drag and drop sehingga penggunanya hanya perlu memilih dan menaruh di kanvas yang ada. Kemudian pengguna dapat memahami dan mengeksekusi proses tersebut sesuai apa yang digambarkan. Cukup sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada yang bertanya cukup di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru ke?